Tika. Aku Prisil. Terus F-nya apa? Oh iya, and friends. Sil, narasumber kita untuk hari ini siapa sih? Kan mereka mau tahu. Iya ya, siapa ya? Nggak mungkin berdua doang dong. Iya sih. Inisial siapa sih? Inisialnya P. Ya, kita sambut aja Pelangi. Jadi ini guys narasumber kita untuk hari ini yang akan membawakan topik tentang Dampak tontonan anak di masa kini. alias sekarang belum sapa-sapa nih sama narasumber kita alias Pelangi. Hai Pelangi. Hai. Kamu Perkenalan dari dulu mana? namanya siapa? Dari kelas berapa? Aku Pelangi Putri dari kelas 15, absennya 26. Enggak nanya. Gak apa-apa sih, mau ngasih tahu aja. Oke guys, jadi ini dia narasumber kita hari ini yang akan kita tanya-tanyakan tentang topik hari ini. Oke. Nah nih, kan kita tahu ya kalau anak remaja sekarang tuh seringkali banyak sekali platform video ya, bisa TikTok, Instagram, Twitter. YouTube. Nah, menurut lu apa sih dampak dari tontonan ini bagi anak-anak, perkembangan anak remaja? Apalagi yang di luar sana tuh sekarang kan banyak banget tuh video-video yang kayak gitu lagi. Jadi kayak menurut lu tuh gimana sih dampaknya? Kalau menurut gue tuh apa ya? Dampaknya itu tuh bisa negatif sama positif juga. Terus juga anak zaman sekarang itu kan udah hidup di era digital kan. Nah, terus juga akses kemana-mana, akses tontonan mereka tuh udah luas banget kan. Nah, dampak positifnya itu dia bisa meningkatkan pendidikan. Nah, itu bisa membantu kreativitas anak sama membantu keterampilan bahasa mereka. Nah, kalau buat dampak negatifnya ini sih negatif banget ya. Apa tuh, Ji? apa Coba tuh? sebutin Kadang tuh video-video di media sosial tuh ada yang mengarah tentang kekerasan, ada yang mengarah tentang konten-konten yang kurang mendidik. Nah, itu tuh bisa memicu perilaku yang emosi sama bisa mengganggu kesehatan mental dari penontonnya. Bener banget, apalagi kan sekarang tuh anak-anak remaja tuh banyak banget yang suka yang kayak tiba-tiba apa-apa tuh mental health-nya kena gitu, Oh, iya kan. Pasti kayak jadi bahaya banget ya sih Ji. Makanya kita harus ngejaga banget tontonan-tontonan kita zaman sekarang. Ya. Dari yang gue tangkap tadi ya, jadi sebenarnya itu tuh dari kita ya juga nggak sih? Itu sebenarnya juga gimana kita cara milih-milih video yang baik dan benar untuk kitanya. Apalagi tuh kalau ada video-video aneh gitu, kitanya juga bisa skip nggak sih? Nggak usah ditonton, bisa di uninterested kalau di TikTok tuh. Nah pertanyaan gue, gimana sih efek dampak negatifnya tuh dari konten-konten kurang mendidik gitu tuh gimana sih Ji buat kita tuh kalangan remaja tuh apa? Efeknya tuh beragam banget ya. Kalau misalkan dari sisi perilaku anak, nah anak itu tuh bisa menjadi lebih agresif karena dia sering nonton video-video yang kekerasan gitu. Nah itu dia bakal ngerubah sikap anak banget sih ya. Terus abis itu juga bisa mengalami kesulitan fokus karena bakal fokus ke satu titik doang anak itu. Nah terus juga tontonan yang tidak sesuai itu bisa mempengaruhi cara berpikir anak. Nah misalkan nih tentang citra tubuh atau nilai-nilai sosial yang salah. Nah itu bisa berpengaruh banget sih lebih buat anak-anak zaman sekarang. Wah, itu sih mengkhawatirkan banget ya untuk di kalangan luar. Nah, gue mau nanya nih, apa sih tips ya apa yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Menurut lo apa Ngi? Kalau menurut gue ya, yang pertama itu orang tua kita itu wajib buat ngelihat kayak tontonan anak-anak kita tuh gimana gitu kan, kayak harus mengawasi lah bahasanya, mengawasi tontonan anak-anak zaman sekarang. Nah terus itu juga nggak ada salahnya dong orang tua buat ngawasin kita. Terus abis itu juga zaman sekarang sih udah canggih banget ya. Pastinya orang tua punya fitur yang bisa mengontrol cara-cara tontonan anak. Bisa mengontrol handphone anak juga, mau 1 jam sampai 2 jam itu bisa dikontrol juga loh sama orang tua zaman sekarang. Ya, nah terus habis itu anak-anak sekarang juga harus didorong banget sih buat ngelakuin aktivitas-aktivitas di luar. Tapi itu aktivitasnya sih yang positif banget ya.
harus diawasin juga sama orang tuanya. Nah, abis itu kayak sebenarnya orang tua juga nggak harus ngelarang buat anak-anaknya main keluar selagi itu positif. Misalkan anaknya bisa bermain sama teman-teman, bisa membaca buku, atau mungkin melakukan kegiatan seni yang mengundang hobi-hobi mereka. Itu bermanfaat banget sih Ji, maksudnya kayak apalagi anak-anak zaman sekarang tuh kan nempel banget ya sama HP. Iya, benar Tuh banget. bisa banget loh kalian tuh ngelakuin aktivitas lain seperti yang tadi Ami bilang. Nah, Nah, jadi kayak menurut gue juga kayak kunci utama itu juga ada di pendamping dan kayak melakukan aktivitas lain yang bisa membangun kesadaran kritis pada anak juga ya. Iya, bisa banget. Nah, nih lu tuh ada tips lain gak sih buat kayak orang tua di luar sana yang mengkhawatirkan anak-anaknya kalau misalnya dia tuh nonton-nonton hal-hal yang di luar dari umurnya gitu? Tipsnya itu bisa mengajarkan anak untuk menjadi penonton yang kritis ya. Terus juga orang tua tuh bisa nanyain kayak tontonan apa yang ditonton. Terus orang tua juga bisa ngawasin ataupun nontonnya sama orang tua yang bermanfaat. Terus abis itu orang tuanya bisa menjelaskan ini tentang apa, ini kegiatan apa gitu. Terus juga itu juga bisa membantu anak memahami semuanya. Nah terus kadang kan apa yang dilihat sama anak itu bisa dicontohkan gitu kan. Nah kita sebisa Lagi kayak mungkin Skibidi Sigma gitu-gitu nanti guys. Itu ya orang tua tuh harus banget untuk apa ya menjelaskan sisi positifnya, kayak misalkan ini tentang apa gitu. Pentingnya berkomunikasi kepada anak-anak juga Ya, ya. itu kalau penting sekarang. banget. Itu penting banget sih. Jadinya kita sebagai anak juga nggak main asal tonton aja gitu. jadi Nah, jadi kuncinya kan dari orang tua kita kan, dari yang ngawasin Orang tua sama kita. perilaku anak. Ya, terus teman-teman kita juga kan nggak boleh salah pergaulan. Ya. Jadi sebenarnya tuh juga kuncinya tuh dari pendampingan orang tua nggak sih, terus kayak biar mereka tuh bisa mantau kita juga nonton apa, apalagi anak-anak kecil tuh yang kayak masih seumuran Ryan, Zara, Fathar yang masih di zaman-zaman Skibidi Sigma gitu. Terus apalagi kayak kita juga tuh kayak kebanyakan anak zaman sekarang tuh kan pada nempel banget ya sama HP, jadi kayak mungkin mereka tuh juga bisa mengambil tips yang dari yang itu, seperti kayak melakukan kegiatan lain selain main HP gitu nggak sih? Betul banget sih. Terus dengan pendampingan dari orang tua, jadi orang tua tuh bisa kawasin anak juga bakalan menonton video-video yang positif juga. Terus anak tuh juga harusnya memanfaatkan tontonan sebagai alat belajar yang positif. Kayak misalkan kalau misalkan kita ada tugas nih di sekolah, terus udah dijelasin tapi kita kurang ngerti, daripada kita nggak belajar, nggak ngapa-ngapain, mending kita cari di media sosial tentang pelajaran itu lagi biar kita bisa belajarin di rumah, ya nggak sih? Bener Banget. Nah, Itu sebenarnya bermanfaat juga nggak sih buat kita, soalnya kayak gue apalagi karena kayak sebenarnya jujur aja ya, gue tuh yang kayak orangnya tuh juga masih yang kayak main HP mulu. Kita nggak munafik ya guys, kita jujur kita iya. nggak sih. Jadi kayak mungkin dari topik ini juga kita juga bisa belajar untuk kayak kalangan remaja yang kayak kita tuh terutamanya yang masih perlu dibimbing lagi. yes. Dan Kita juga masih harus menjaga tontonan kita, soalnya kita lagi di fase remajanya, lagi di fase yang dimana anak-anak tuh Kita banyak pengen tahu banget banyak iya, tentang apalagi kayak dunia media sosial tuh kan luas banget. Jadi Iya. kita tuh apa-apa tuh mau ditonton, kita kepo seperti kasus P. Diddy itu kan lagi trending. ya betul. Nah,
kasus Loli itu juga anak-anak itu nggak boleh tonton ya guys, kecuali Kayak kita tidak boleh dicontoh, nggak boleh dicontoh. Itu juga Edukasi dan Iya. kayak penyadaran diri. kalau sebagai anak tuh tidak boleh membantah orang tua. Udah kenapa jadi bahas soal Nah oke Ngi, makasih ya udah mau jadi narasumber Iya. kita berdua. Sama-sama, makasih kembali. Nah, itu dia guys Podcast podcast dari hari kita. ini tentang topik Dampak tontonan anak masa kini guys. anak Oh my god, lupa bulu, itu nggak guys. boleh. Ya. Harus guys. dijaga ya tontonan kita. nih buat remaja-remaja, apalagi kalian harus nonton ini, harus diserapi. Oke, terima kasih Bye, guys. Selamat. Sekian. Sekian dan terima kasih. dari Bye. sekian dari podcast BFF Bianca Frisil And friends. Bye bye.